Shalom, puji Tuhan, kita sudah ada di akhir pekan. Mari kita kembali bersama dengan keluarga merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habis rahmatmu selalu baru tiap-tiap pagi. Dan itulah yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah iman sejati bukan imajinasi. Ada pepatah yang berkata, selama kamu dapat membayangkannya, kamu akan dapat membuatnya menjadi nyata. Ya, itu ungkapan-ungkapan umumnya. Tetapi saudara, itu bukanlah iman menurut Alkitab, tetapi sebuah imajinasi belaka. Nah, bahasa anak muda halu. Nah, Ibrani 11 dengan jelas memaparkan perbedaan nyata antara iman dan hayalan, antara kebenaran Allah sejati dan imajinasi yang semu. Dengan menarik pengalaman dari perjalanan iman para tokoh prabangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Penulis surat Ibrani mengajak pembaca untuk merenungkan tentang iman mereka dan kesetiaan Allah dalam ikatan perjanjiannya. Abraham dan Sarah taat kepada Allah dalam berbagai fase kehidupan, sehingga mereka mampu menjalani panggilan yang sulit dan mencapai hal-hal yang terkesan mustahil. Ayat 8 sampai 19. Kemudian perjanjian Allah dan kesaksian iman Abraham menghadirkan pengharapan dalam kehidupan Ishak. Ayat 20. Perjanjian Allah juga memelihara Yakub dan Yusuf dalam pergumulan mereka sampai akhir kehidupan mereka. Ayat 21 sampai 22. Nah, saudara, dari pengalaman ini penulis surat Ibrani hendak menunjukkan 3 ajaran Alkitab. Yang pertama, iman itu harus ditautkan, harus dikaitkan ya dengan Allah yang hidup. Karena saat kita mengaku bahwa kita beriman, kita harus percaya bahwa Allah benar-benar ada dan hadir dalam hidup kita. Dalam ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, yang kedua adalah Allah memiliki rencana keselamatan dan mengerjakan rencana itu dalam kehidupan umatnya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketiga, Allah itu setia dalam berkarya bersama dan bagi umatnya. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas di sana apa itu iman sejati. Maka iman sejati itu berbicara tentang Allah, tentang kepentingan Allah, bukan tentang manusia dan bukan tentang kepentingan manusia. Allah mengaruniakan iman kepada kita supaya kita dapat meletakkan pengharapan kita ke dalam rencana kekal Allah dan turut serta dalam penggenapan rencana kekalnya. Iman sejati meneguhkan kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah, menyerahkan perjalanan kita serta ketibaan atau tujuan kehidupan kita di ujung sana, di masa depan kita ke dalam tangannya, dan tetap setia dengannya sampai akhir menutup mata atau sampai akhir hayat kita. Biarlah itu menjadi sebuah perenungan, sehingga disitulah engkau akan dilihat, diuji dan terbukti. Apakah imanmu iman sejati atau hanya imajinasi? Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur kami boleh diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Mari Tuhan terus Engkau proses hidup kami menuju kepada kepentingan-Mu, kepada tujuan-Mu. Sehingga biarlah kami terus ada, karena kekuatan kami hanyalah iman. Dan iman itulah yang akan membawa kami terus
mengalami itu semua dan akhirnya berkemenangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.